Kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut-sebutnya ya? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Tadi yang disebut oleh Huniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga. Yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No, ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang melihatnya. 2507. Mungkin bisa Bung Ihsan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan katanya. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Gitu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507. Karena menempatkan azas non-diskriminasi. Karena memberikan hak atas tanah 90 tahun. Karena menyamakan posisi repatriasi. Bebas menarik keuntungan kapan saja. Karena itu dihapus istilah PMDN. Oke? Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia. Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural. Ya. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut-sebutnya ya? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu di dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA. Tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Akhirnya, Olimtrade baru saja meluncurkan asisten trading berbasis AI yaitu Smart RS. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja.
Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan. Termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan. Dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita masih tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan yang namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti hari ini, kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar. Habis. Sangat curam. Curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, karuan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1, tingkat kemiskinan. 2, tingkat pengangguran. 3, Gini rasio. 4, tingkat pendidikan. 5, tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya Negatif. negatif. Tidak juga membaik. Anda kelihatannya hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah. 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar. Jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah atas, menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. 1. Yang kedua, orang tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2009, 2010. Bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini. Yang paling menarik Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunannya namanya infrastruktur kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI per hari ini bahkan indeks keyakinan konsumen menurun. Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng, saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif. Geng bisa jadi dalam pengertian kelompok. Nah, sekarang pertanyaan, ini kan posisinya kalau dibalikin begini, Prabowo sedang melanjutkan apa? Kan dibalik pernyataan geng itu adalah Prabowo sedang melanjutkan apa? Kalau memang kita ketahui di era SBY kayak gitu, di era Joko Widodo kayak gitu, orang bertanya, Prabowo mau kemana nih? Kenapa begini? Dalam ilmu kebijakan namanya ada 2. Apa yang discontinuing, apa yang continuing. Apa yang diputus tidak berlanjut, apa yang berlanjut. Nah, ketika orang-orang Joko Widodo kemudian duduk lagi dalam kabinet, namanya berlanjut. Nah, berlanjutnya apa? Berlanjutlah muncul hak undang-undang cipta kerja yang ternyata tidak menciptakan kerja. Muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Artinya Tunduk ada pada namanya Badan harus Kesehatan ada Dunia. perubahan radikal. Beda pengertian perubahan yang kita lakukan secara baik-baik dengan perubahan radikal. Saya semalam menyatakan di sebuah TV, sama seperti pernyataan tadi
teman-teman Komisi 11 terhadap yang namanya Purbaya Yudi Sadewa. Diperlukan pemikiran outbox karena situasi sekarang bukan situasi yang kemarin. Situasi sekarang adalah perang hybrid, perang totalitas. Maka ketika dia hadapi dengan bisnis as usual, biasa-biasa saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah itu kalau kita mau ambil ke situ. Lalu kalau rakyat mau bersuara tentang ini, maka dengar rakyat. Kenapa kemudian malah naikin pajak 12%? Masalah, kenapa kemudian malah mengurangi transfer ke daerah dari 25%, dari 27 sampai 29, turun dia menjadi 25, turun dia sekarang menjadi 20%. Berat. Padahal namanya, tahu nggak? Hari ini berita apa? Sejumlah hotel dan restoran terancam tertutup karena transfer ke daerah makin berkurang. Sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi. Misallocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi. Dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sistem politik, berdampingan dia mikirnya mestinya. Begitu Aiman. Oke, baik. Segitu ya Bung Andi. Ada pernyataan tadi. Ya, kan kalau kita lihat tadi apa Jokowi dikatakan- memperdalam. Pak Jokowi Ya, pada saat tadi kan pemerintahan memperdalam gitu memperdalam. ya. Kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa memungkiri hasil kerja dari Pak Jokowi